Dan akhirnya dari awal ya dulu terasa taruh tempat cuci tangan di depan, pada akhirnya kita bisa taruh itu. Hai, nama saya Novi, saya dari Jemaat GKI Paulus 4. Saya mau bilang untuk kamu semua, mau sehat toh? Mari kita menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, social distancing, jangan terlalu beraktivitas di luar kalau kamu mau tetap sehat. Oke. Perkenalkan, nama saya Nova dari Jemaat Sulafide Arfai 2. Bapak, Mama, adik-adik, kakak dorang semua, jangan lupa ya tetap menjaga protokol kesehatan dengan patuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan membatasi mobilitas. Halo sahabat kaki Tanah Papua, dengan saya Denis Adolf Awom. Di sini dua narasumber yang telah hadir dari Jemaat GKI Paulus 4 dan Jemaat Sulafide Arfai 2. Dan terima kasih juga telah hadir di studio kami, studio KTP Kaki Tanah Papua. Persilakan perkenalan nama mulai dari sebelah kiri saya. Hai, nama saya Novi Kaliele, asal jemaat saya Jemaat GKI Paulus 4. Jabatan saya di dalam jemaat sebagai ketua PAM atau biasa dikenal sebagai ketua pemuda. Ketua pemuda. Oke, mungkin dari sebelah kiri saya dipersilakan. Iya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Novalina Warinusi, biasa dipanggil Nova. Kalau di jemaat, jabatan saya juga mungkin sama dengan saudari Novi, yaitu ketua pemuda. Oke, terima kasih Kak Nova. Kakak Novi, mohon ceritakan awal mulanya COVID-19 yang terjadi di jemaat. Perkembangan COVID itu semakin merajalela dan banyak korban yang mulai terpapar COVID pada waktu itu. Pada waktu itu ada surat dari Sinode GKI memutuskan bahwa surat itu berisi bahwa untuk ibadah dan aktivitas pelayanan khususnya di dalam jemaat itu diberhentikan sementara. Contoh seperti ibadah minggu pagi itu tidak lagi diadakan di gereja, tapi itu diadakan di setiap rumah, dan itu difasilitasi oleh pihak gereja. Difasilitasi misalnya dibuatlah liturgi ibadah, dibuatlah tata ibadah, dibuatlah renungan untuk mempermudah setiap kita yang ada di jemaat. Jadi pada waktu boomingnya COVID itu memang benar-benar aktivitas pelayanan di dalam jemaat itu lumpuh total. Baik itu tingkat jemaat, klasis, dan sinode itu tidak berjalan. Itu memang tantangan yang luar biasa pada waktu itu, karena bukan main ya, banyak yang terpapar dan itu bukan jadi isu yang tidak ini, tapi memang semua orang tahu itu. Ini ada tambahan dari Kakak Nova di Jemaat Sulafide Arfai. Baik, terima kasih. Kalau kami dari Jemaat Sulafide Arfai 2 tidak beda jauh dengan Jemaat Paulus, karena kita gereja, khususnya Gereja Kristen Injili Tanah Papua, kita punya satu mata rantai yang tidak terpisahkan, mulai dari sinode ke klasis ke jemaat. Jadi ketika COVID-19 terjadi kemarin, langsung dibuatkan surat pemberitahuan ke setiap jemaat untuk pemberhentian sementara gereja-gereja untuk tidak melakukan ibadah dan ibadahnya dikembalikan ke rumah. Tapi di situ difasilitasi juga sama seperti tadi disampaikan oleh saudari Novi, bahwa difasilitasi dengan seperti tadi panduan ibadah di rumah masing-masing. Tapi gereja itu tetap terbuka. Pintu gerejanya tetap terbuka setiap minggu, gerejanya terbuka. Tapi yang ada di dalam gereja itu, yang ada pendeta dan majelis-majelis jemaat yang ada di dalam gereja. Mungkin seperti begitu. Oke, terima kasih. Kakak Novi, waktu awal-awal pandemi, kesulitan apa saja yang dihadapi oleh jemaat atau pemuda-pemudi gereja? Banyak sekali kesulitan. Yang pertama tuh kesulitannya tuh karena aktivitas pelayanan itu tidak bisa berjalan maksimal. Dan kita yang sudah terbiasa dengan aktivitas padat itu tiba-tiba harus di rumah saja, harus bongkar ini ibadah ibadah sudah diberhentikan sementara, dan terus program-program pelayanan yang targetnya memang harus diselesaikan pada tahun itu sama sekali tidak bisa berjalan. Dan kalau dia tidak berjalan itu berarti secara otomatis programnya harus dilanjutkan di tahun depan. Berarti tidak ada program baru yang harus kita masukkan untuk jadi program pelayanan, untuk menjadi prioritas pelayanan untuk perkembangan pemuda di dalam jemaat. Jadi jemaat ya pemuda yang
kalau dilihat kan kita aktif, kita punya kekuatan untuk harus bersemangat terus, itu menjadi vakum, kita jadi kaku dan kita jadi tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Dan untuk mau mengembalikan mereka kembali untuk semangat lagi itu susah, Susah ya. gitu. Apalagi di saat dong lagi semangat tiba-tiba langsung di-cut, diberhentikan, wah itu luar biasa. Oh, jadi begitu ya Kak? Jadi begitu aktivitas di jemaat. Oke. Karena banyak yang tidak bisa berjalan. Kalau ibadah hari Minggu, kalau ibadah hari Minggu itu macam ditunda atau diberhentikan, itu pemuda-pemudanya tuh lari kemana atau kegiatannya selain ibadah begitu? Jadi itu kan ibadahnya diberhentikan sementara, tapi sama sekali tidak stop. Karena ibadahnya itu dipindahkan ke rumah masing-masing. Nah, jadi anak pemuda itu ketika hari Minggu itu ada ibadah keluarga di setiap rumah masing-masing. Jadi karena di gereja hanya majelis dan pendeta, sedangkan yang tadi Kak Nafsu bilang tuh ada liturgi ibadah, ada panduan ibadah yang dibagikan ke rumah masing-masing. Nah, anak pemuda ikut ibadah di rumah gitu, jadi dipimpin oleh orang tua, bapak, mama, saudara, kakak, adik. Kita di rumah kita ibadah setiap hari Minggu, derma persembahan tetap di store kembali ke gereja. Jadi aktivitas ibadah tetap ada, cuman kegiatan di luar, contoh macam kita pasca kan biasa ada kegiatan kan, jadi Siap, pasca iya. kan mungkin ya kita harus jalan salib, kita tanam salib, kita bikin taman pasca dan segala macam kegiatan begitu tidak, apalagi yang kumpul orang dalam jumlah yang banyak itu tidak. Kerumunan Tapi tidak. untuk ibadah itu tetap ada dilaksanakan, karena kalau ibadah diberhentikan pun berdosa, Denis. Nah, itu lagi. Oke, terima kasih Kak Novi. Mungkin dari Kakak Nova dari Jemaat Salafi di Arfai 2? Iya, kalau dari jemaat Salafi di Arfai 2 mungkin tidak beda, tidak beda jauh dari jemaatnya Kakak Novi, karena seperti tadi yang sudah Kakak sampaikan bahwa kita tuh seperti mata rantai ya, seperti mata rantai yang tidak terpisahkan. Ketika ada surat instruksi, satu instruksi dari pimpinan kami yang tertinggi, contoh sinode, dari sinode ke klasis turun ke jemaat, itu artinya kita harus ikut semua sampai ke unsur-unsur seperti begitu. Jadi sama di jemaat juga, di jemaat Salafi di RP2 juga demikian. Apa yang tadi dialami oleh pemuda-pemuda yang disampaikan oleh Kakak Novi sama juga dengan Salafide, di mana ibadah itu tidak diberhentikan, dikembalikan ke dalam rumah. Jadi di sana bisa kita berkumpul, mungkin tadi ke gereja hanya mama saja, bapak saja, adik-adik saja. Pada saat pandemik juga membawa satu kebaikan di mana bisa berkumpul, di mana ada bapak, mama, anak-anak bisa berkumpul semua di sana untuk melakukan satu peribadatan. Dan puji Tuhan ketika ada COVID, yang tadinya mungkin kakak, mungkin anak-anak tidak bisa datang kumpul dengan orang tua, dengan adanya COVID akhirnya anak-anak juga bisa ada dalam rumah, bisa melakukan ibadah sama-sama. Itu Bapak-bapak yang tadi mungkin mabuk dan tidak bisa lakukan ibadah dengan anak-anak dan dengan mama bisa kembali ke dalam rumah. Anak-anak yang kan? iya seperti begitu. itu suatu masalah juga dan keuntungan juga ya. Iya, jadi COVID datang membawa satu masalah tapi membawa keberuntungan juga buat kalau untuk kami yang dari gereja. Seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Nova. Saya ingin bertanya lagi ke Kakak Nova. Di puncak COVID-19 ada dapur umum atau logistik Berupa sembako itu kami selalu upayakan dari kalangan pemuda, bekerja sama dengan dari gereja, bekerja sama dengan pemuda, bekerja sama dengan pemerintah untuk itu bagi-bagikan sembako, karena memang COVID kan tidak boleh kumpul-kumpul, jadi dipercayakan kepada beberapa orang saja untuk mengantarkan sembako, karena itu pada saat COVID kan pasti banyak kesulitan juga untuk makan dan lain-lain untuk mendapatkan bahan-bahan sembako. Oke, terima kasih Kak Nova. Apakah sama dengan Kakak Nova? Ya, hampir sama. Hampir sama, mungkin bisa ditambahkan sedikit. Jadi kalau di Paulus memang kita jemaat mengupayakan untuk membiayai warga jemaat kita yang dikategorikan kurang mampu. Contoh macam tukang ojek, penjual pinang, itu kan mereka punya keuntungan kan menjadi menurun ketika COVID kan. Jadi memang kita di jemaat mengupayakan untuk
adanya bahan makanan, adanya sembako yang bisa diupayakan untuk meringankan beban yang ada di setiap keluarga begitu. Karena untuk mencari pada waktu COVID itu sedikit ribet, penghasilan yang harus didapat. Jadi paling tidak ada usaha yang dilakukan oleh majelis terkait, dan terus seperti yang tadi Kakak Nova bilang bahwa kita pemuda yang berperan aktif di situ hanya beberapa orang, itu pun kita bagi juga cuma taruh aja depan rumah karena ya kan tidak bisa kontak kan. Iya. Jadi memang hanya kayak begitu saja. Tapi ya puji Tuhan itu setidaknya menolong. Oke, Gitu. terima kasih Kakak Novi. Saya ingin bertanya lagi ke Kakak Novi. Nanti sebentar saya bertanya sama Kakak Nova lagi. Oke Kakak Novi, secara dalam aktivitas terkait respon COVID-19, apakah ada dukungan pihak lain dari Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah? Pemerintah daerah. Kalau kita di Paulus itu dari Puskesmas. Dikasih Dinas Kesehatan. Itu ya, Dinas Kesehatan Puskesmas Sowi itu ada mengecekkan setiap aktivitas, terus RT RW itu sudah mulai mengontrol setiap orang masyarakat baru yang masuk dalam lingkungan, itu pun sudah mulai dibatasi dan dikontrol, dilihat. Artinya memang tetap ada pengawasan dari pemerintah dan juga dinas-dinas terkait yang artinya bekerja sama dengan aparat teman-teman lain di kompleks, bukan hanya tingkat gereja saja ya, tapi di kompleks Karang Taruna dan sebagainya, untuk melihat bersama tentang itu. Tapi memang ada kerjasama, tapi kita pemuda pun ada kerjasama, begitu ya. Pemuda gereja, tapi itu lingkupnya besar karena kalau pemuda kita waktu itu sudah langsung kerjasamanya dengan klasis ya, waktu itu. Jadi itu kita kalau tidak salah pemuda tingkat klasis itu kita ada kerjasamanya dengan Ikatan Mahasiswa dari Jerman. Saya lupa lagi namanya karena bahasa Inggris dari Jerman panjang. Itu kita ada upaya untuk membagi masker itu sampai di Oransbari sampai di Arowi itu kita bagi-bagi masker dan terus menjelaskan dampaknya pandemi. Jadi masa pandemi kita mau tetap ekstra bekerja. Jadi ada luar biasa bisa kerjasama dengan dari mana, Jerman? Iya, itu mahasiswa dari Jerman. Mahasiswa dari Jerman. Iya, jadi itu langsung kerjasamanya dengan Ibu Gubernur. Karena mereka langsung kerjasamanya dengan Ibu Gubernur mempergunakan pemuda gereja untuk bekerja sama untuk membagi masker. Terima kasih Kak Novi. Mungkin ada tambahan dari Kak Nova mengenai dukungan lain dari Dinas Kesehatan atau di Jemaat Salafide Arfai 2? Kalau dari kami Jemaat Salafide Arfai 2 mungkin sama ya. Yang pertama dari Dinas Kesehatan itu mereka perhatian penuh karena ini memang penyakit. Jadi perhatian penuh dari dari puskesmas setempat, yaitu Puskesmas Maripi. Kemudian dari BNPB itu selalu mereka membagi-bagikan masker. Dikasih ke gereja yang berperan di sana pemuda dengan ibu-ibu dari kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda, kita bekerja sama untuk membagikan masker. Ya seperti begitu. Terus dari dinas sosial juga, itu mungkin tadi terkait dengan sembako itu. Mungkin itu untuk kami di Jemaat Salafide Arfai 2. Oke, terima kasih Kakak Nova. Saya ingin bertanya lagi kepada Kakak Nova. Secara umum praktek terbaik apa yang sudah dilakukan pemuda-pemudi gereja yang ada di Salafide Arfai 2? Selalu membantu PHMJ ketika PHMJ meminta bantu untuk mempersiapkan segala sesuatu, contoh tadi masker, karena tidak boleh terlalu kontak dengan setiap masyarakat warga jemaat, sehingga itu dan tadi kalau khusus di dalam jemaat itu kita dikasih itu untuk bisa menolong membagi masker. Selain itu kita juga diminta untuk membantu mengingatkan teman-teman pemuda untuk jangan sampai terlalu berkeliaran karena ini adalah virus yang mematikan. Kemudian juga ingatkan bukan kepada pemuda saja, kepada semua orang yang kita bisa datang untuk kita sampaikan. Mungkin itu sesuatu yang saya merasa bahwa itu sesuatu yang luar biasa karena di tengah badai virus Tuhan masih mempercayakan kita sebagai pemuda untuk melakukan itu. Yang seharusnya kita tidak boleh lakukan karena itu virus, dan seharusnya kita takut begitu. Tapi puji Tuhan kita semua baik-baik sampai sekarang.
Oke, terima kasih. Itu praktek terbaik yang dilakukan Jemaat Shola Fide Arfai 2. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kakak Novi, praktek terbaik apa yang dilakukan oleh Jemaat GKI Paulus Soya Ampat? Khusus pemuda ya. Ya, yang pemuda, lakukan. pemuda Ah, yang bermanfaat bagi jemaat dan masyarakat. Oke, baik. Awalnya jemaat GK Paul itu sedikit keras ya. Artinya mereka tidak dipercaya Sedikit selama keras. COVID. Itu kenyataan. Kenyataan. Cara yang nyata-nyata saja. Jadi itu kenyataan. Jemaat GK Paul tuh masuk ke pakai masker lalu semua perhatikan COVID. Gitu. Tapi karena mulai dilihat perkembangan dan pemuda itu memiliki intelektual yang kalau dilihat jauh lebih daripada orang tua kan. Iya. Orang tua kan terlalu jaget informasi apa mereka tidak terlalu tahu. Tapi kalau anak muda kan pasti tahu perkembangan Iya. informasi Iya. dunia manapun COVID, perkembangan berapa korban dan segala macam dong tahu semua lewat handphone saja. Dari situ pemuda bagaimana kita berperan aktif untuk menyampaikan informasi bahwa virus ini ada dan virus ini bahaya. Dia punya kekebalan tubuh tidak terlalu bagus untuk bisa menahan virus begitu. Jadi anak-anak pemuda mulai peran aktif untuk menyampaikan. Kita mulai bilang, ini kamu harus kasih tahu, yakinkan dorang bahwa virus ini ada. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Tidak ada salahnya pakai masker, tidak ada salahnya cuci tangan, begitu. Iya, betul. Dan akhirnya dari awal yang dulu tidak taruh tempat cuci tangan di depan, pada akhirnya kita bisa taruh itu. Kita memberikan contoh toh peran, walaupun entah itu orang mau memperhatikan, orang mau ikut atau tidak, intinya kita berikan contoh. Urusan dia dengar dan tidak, kita urusannya dia. Tapi kita sebagai pemuda tetap berperan aktif untuk menyampaikan bahayanya virus ini bagi kehidupan berjemaat. Seperti itu. Luar biasa sekali Kakak Novi. Kakak Novi boleh tahu berapakah tempat cuci tangan di gereja GKI Paulus Soy? Gereja GKI Paulus, sabarnya ini saya kena hitung dulu. Karena di bagian belakang ada 1, 2, 3, ada 4. Empat luar Ada biasa. 4 untuk tempat pencucian tangan, terus langsung tisu, ada yang sanitizer juga yang ditaruh. Oke. Gitu. Terima kasih Kakak Novi. Mungkin dari Kakak Nova? Shola Fide Arfai 2 tuh mungkin dia keluarga jemaat juga dong dengar-dengaran untuk ketua PMJ, jadi dia punya tempat cuci tangan itu langsung dibuatkan kerang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Banyak juga. Banyak lebih baik ya. Ya, dibuatkan 7. Terlepas dari itu di setiap itu kan seperti taman. Ya. Di halaman gereja seperti taman, di setiap taman ditaruh itu juga. Tempat Ada cuci tempat tangan. cuci tangan. Oke. Saya ingin tahu dan pengen tahu juga ketika awal COVID-19 masuk, itu ada pernah bentrok dengan keamanan atau dari dinas terkait mengenai dong bilang tutup rumah ibadah, itu pernah terjadi atau tidak? Saya pengen tahu. Mungkin dari Kakak Novi, Jemaat Paulus, atau mungkin dari Shola Fide Arfai Kakak Nova. Kalau dari jemaat Shola Fide Arfai 2 dari keamanan mungkin tidak. Tapi dengan warga jemaat. Warga jemaat. Nah, dengan warga jemaat. Ada beberapa warga jemaat yang tidak percaya dengan adanya COVID. Seperti yang tadi ada beberapa jemaat yang tidak percaya dengan adanya COVID. Tetapi dari penjelasan ke penjelasan jadilah seorang yang bijak. Terima kasih Kakak Nova. Mungkin dari Kakak Novi, ada pernah bentrok dengan keamanan waktu awal-awal COVID? Oke, Denis, kalau dengan keamanan dari Paulus tidak pernah bentrok karena kami tidak pernah ditegur langsung. Gitu. Jadi tidak ada bentrok. Hanya tadi kita dengan warga jemaat dengan warga jemaat sendiri yang berselisih paham. Karena tadi ada yang tidak percaya dengan adanya COVID, tapi ada yang percaya dengan adanya COVID. Nah, akhirnya mulai salah paham di situ. Tapi ya biasa di jemaat itu salah paham itu biasa gitu. Dan itu bisa diselesaikan dengan baik karena kebijakan dari PMJ, Majelis Jemaat yang dengan cepat untuk menangani isu yang berkembang sehingga persoalan kesalahpahaman itu bisa diselesaikan dan akhirnya kita kembali jadi satu suara untuk tetap ikut apa yang menjadi aturan yang sebenarnya harus kita ikut. Jadi puji Tuhan itu semua tetap berjalan dan Jemaat Paulus tetap aman-aman saja. Oke, jadi begitu ya. Makasih Kakak Novi. Saya ingin bertanya lagi kepada Kakak Novi, hal-hal apa saja yang dipertahankan dan yang ditingkatkan di masa pandemik ya, dan masa yang akan datang? Yang harus dipertahankan oleh pemuda, ibadah di rumah harus tetap dilaksanakan. Walaupun Walau
walaupun mungkin kita lihat sekarang COVID sudah mulai menurun, isu-isunya juga sudah mulai menurun, tapi ibadah di rumah tuh penting karena ternyata manfaatnya tuh memang benar-benar ada begitu. Jadi selain kita ibadah di gereja, tapi ibadah di rumah tuh harus tetap ada. Dan selain itu prokes tetap harus, prokes tetap dimanapun kita harus tetap prokes ya, jangan kita menganggap bahwa ya karena ini dia sudah mulai agak menurun jadi kita juga sepelan terus prokes, saya santai-santai saja nantrap barang terkena sakit, artinya saya jaga kok jaga toh jadi tetap harus prokes itu harus tetap dipertahankan. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kakak Nova. Itu satu harapan, Satu harapan. ketika COVID ini sudah menurun, tapi untuk ibadah dalam keluarga tuh harus ya. karena memang manfaatnya sangat luar biasa karena bisa menghimpun anak-anak Keluarga untuk ibadah. jadi mungkin itu sudah itu sesuatu yang sangat luar biasa yang kita ambil ketika COVID. Oke, terima kasih Kak Novi. Imbauan atau ajakan atau saran kepada masyarakat atau jemaat atau pemuda-pemudi mengenai COVID-19. Untuk pemuda-pemudi khususnya pemuda-pemudi gereja yang kalau mau dibilang itu biasa tuh ada istilah itu tulang punggung gereja, artinya kekuatan gereja tuh ada di pemuda karena orang tua dong tidak punya tenaga sekuat pemuda begitu. Untuk saya saran untuk teman-teman pemuda, aktivitas pelayanan tetap jalan karena dari situ, dari pelayanan itu dekat dengan Tuhan dalam persekutuan itu mungkin sekarang belum ada dampaknya, tapi satu ketika orang yang selalu bekerja sama dengan Tuhan itu pasti dia akan memiliki hasilnya sendiri. Kita semua percaya hal itu kan. Jadi saran saya pemuda-pemudi, walaupun badai COVID ini dia tetap ada, kita percaya bahwa ketika bekerja sama dengan Tuhan kita tetap akan ada dalam lindungan Tuhan. Tapi itu kita juga harus mematuhi apa yang menjadi prokes, apa yang menjadi aturan-aturan, karena secara tidak langsung ya wakil Allah di dunia ini kan pemerintah, gereja, ya apa yang dikeluarkan ya itu kita ikut. Jangan kita beranggapan bahwa saya muda, saya kuat, akhirnya saya bikin hal sesuka hatinya saya, tidak kan? Tapi bagaimana kita tetap ada, kita tetap produktif, kita tetap aktif dalam pelayanan. Oke, sungguh luar biasa. Terima kasih Kakak Novi. Ya, saya ingin bertanya kepada Kakak Nova juga dengan pertanyaan yang sama. Himbauan yang mau saya sampaikan kepada semua umat semua umat gereja atau jemaat-jemaat gereja yang ada, khusus kalau kita GKI tetap beribadah dengan tidak melupakan protokol kesehatan dan tetap jadikan tetap kita jadi gereja-gereja yang produktif dan aman, di dalam masa-masa pandemi. Mungkin dari Kakak Novi, hal-hal lain yang perlu ditambahkan? Peran pemuda dalam menghadapi masa pandemi ini, pemuda itu harapan. Ya, pemuda itu harapan yang memiliki intelektual lebih baik, yang mengetahui perkembangan lebih baik. Mari bersikap sebagai pemuda yang benar-benar bijak dalam setiap pengambilan keputusan. Apapun yang kita buat, kita harus pikir supaya apa yang kita lakukan itu tidak menyakiti Tuhan, tidak menyakiti sesama, dan tidak menyakiti diri sendiri. Cantiknya luar biasa. Terima kasih buat Kakak Novi dari Jemaat GKI Paulus Soe 4 dan Kakak Nova dari Jemaat Sela Fide Arfai 2. Terima kasih banyak sudah datang di studio kami, studio KTP Kaki Tanah Papua. Salam sehat dari kami dan salam dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.